Hai Derek, ketemu kembali di channel kami Macho Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan ruang 3 dimensi bagian yang kedua, yaitu tentang jarak titik ke garis. Jadi bagi adik kami yang belum nonton bagian yang pertama, agar lebih paham materi ini, ya silakan ditonton dulu. Oke, linknya ada di atas. Oke, jadi langsung kita mulai. Oke, jadi jarak titik ke garis. Oke, misalnya gini. Kemarin kan kalau pada pertemuan pertama kemarin sudah kita jelaskan bahwa jarak itu adalah lintasan yang terpendek. Jadi misalnya gini, andai kalau ada titik P, oke, misalnya titik P, ini ada sebuah garis L. Sekarang yang mana dikatakan jaraknya? Artinya apa? Tariklah dari titik P ini ke L yang paling pendek. Oke, jadi paling pendek nanti dia pastinya siku-siku. Jangan pula ditarik ke ujung ini atau ke ujung yang ini. Carilah yang paling pendek. Jadi kalau nanti kita gambar lebih kurang seperti ini dia. Oke, ini kita gambar, oke, ini tegak lurus. Itulah dikatakan jarak. Itu dia. Jadi sekarang yang kedua, bagaimana cara menghitung jarak ini? Ini baru permasalahan. Jadi ingat, nanti untuk menentukan jarak ini, oke, ada kita gunakan nanti dua konsep. Konsep yang pertama adalah konsep luas. Oke, bagaimana kita nanti kasusnya kita gunakan konsep luas? Kalau terbentuk dia segitiga siku-siku, ini kuncinya. Misalnya gini, biar lebih paham. Andai kalau saya tarik kemari, oke, ke ujung ini, nah, saya tarik kemari. Oke, katakanlah misalnya ini Q, yang ini R, oke, ini kita buat katakanlah S. Oke, jadi ingat, nanti kalau kita gunakan konsep luas ini ada syaratnya. Ini kalau terbentuk dia segitiga siku-siku, ini kuncinya. Oke, jadi gini, yang kita perlukan cari yang ini. Oke, sekarang lihat, ini kan gambar segitiga siku-siku. Masih ingat konsep luas kan? Alas kali tinggi bagi 2. Maka di sini nanti kita buat. Kalaulah kita buat misalnya alasnya yang PQ, maka yang tingginya pasti PR. Berapa pasti? Oke, maka di sini bisa kita buat nanti kan, kalau dia langsung kita buat ya, setengah kan ini ya, kali alas ya, alasnya kan kita buat ini PQ. Oke, ini kalikan dengan PR. Oke, kalikan dengan PR sama dengan ini setengah kali. Yang mana kalau ini saya buat alasnya, pasti yang ini tingginya. Oke, sebentar ini yang mau kita cari, yang di tadi atau jarak P ke S. Maka dari sini bisa kita buat jadi nanti setengah kali QR. Oke, ini kalikan dengan PS, itu dia. Oke, maka dari sini ini kan tewas, bisa ya. Oke, maka kalau di PS ini ya, PS nanti, oke, ini atau nanti sama dengan D ya. Oke, ini D atau sama dengan, nanti bisa kita buat jadi nanti PQ, oke, kalikan dengan PR, oke, baru dibagikan dengan QR. Oke, ini aja kuncinya. Oke, jadi ini yang pertama. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian bertanya, ini bang segitiga siku-siku ini kalau terbentuk segitiga sama kaki, ya itu bisa kita pasang ke segitiga siku-siku, atau terbentuk segitiga sama sisi juga bisa kita buat ke segitiga siku-siku, itu kuncinya. Bisa ya. Oke, sekarang coba langsung kita mulai. Oke, kita mulai soal nomor 1. Oke, di sini kata soal, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Oke, ini kubus ABCD EFGH. Ingat ya, penamaan kubus dimulai di sini ke kanan aturannya. Jangan lupa nanti ini A, di sini B, yang ini C. Itu nggak boleh. Berarti ini A, B, C, D. Baru ingat A itu harus ada dengan E. Ini E, F, G, H. Itu aturannya. Oke, sekarang katanya ini dikasih tahu ini panjang 6. Yang diminta soal adalah jarak titik A. Oke, ini jarak titik A ke katanya ini garis CE. Oke, sekarang kita tandai yang mana sekarang titik A. Yang ini adalah titik A. Oke, inilah garis CE. Oke, ke garis CE ya. Oke, jadi ingat ya, tugas kita pertama tadi ini bentuk segitiganya. Sekarang coba kita hubungkan. Tarik kemari ya. Oke, ini tertarik kemari. Oke, sekarang ini ada nggak segitiga siku-siku? Jadi ingat ya, ketika nanti ada satu garis tegak lurus pada bidang, maka semua garis pada bidang ini kan tegak lurus dengan yang ini. Ingat, ini kan garis EA, ini kan tegak lurus pada bidang ABCD. Maka pasti EA ini tegak lurus dengan AC. Oke, jadi dari sini udah bisa kita keluarkan gambarnya. Seperti ini bentuknya. Oke, ini kita buat ini misalnya E, yang ini A ya, yang ini C. Ini kan tegak lurus. Oke, pada pertemuan kemarin ini udah jelas ya. Ini kan diagonal bidang, maka ini pasti adalah jadi 6 akar 2, bisa ya. Oke, yang ini diagonal ruang, berarti jadi 6 akar 3, bisa ya. Yang ini panjang sisi 6. Sekarang yang diminta soal adalah jarak A ke EC. Oke, sekarang ke CE atau ke EC ya. Oke, berarti yang mana sekarang jaraknya? Apakah ke ujung ini, atau mengarah ke tengah dia? Oke, pastinya ini yang paling pendek adalah mengarah ke tengah, ini dia. Nah, jaraknya. Jadi ini kita buat nanti adalah inilah sekarang D. Oke, berarti ini terbentuk nggak segitiga siku-siku? Oke, langsung masuk rumus yang tadi ya. Maka di sini kita buat, maka nanti nilai
D kan gitu ya, sama dengan tadi apa rumusnya kita buat, berarti ini kali ini ya, bagi yang ini, karena dia rumusnya kan ini kali yang ini sama dengan ini kali yang ini. Oke, maka di sini kita buat berarti D sama dengan 6 kali, bisa langsung ya, 6 akar 2 alas kali tinggi ya. Oke, baru ini dibagi dengan, oke ini juga alas kali tinggi, ini 6 akar 3. Oke, berarti ketepuk tewas ya. Ini kita buat sama-sama kali akar 3. Ini kali akar 3, akar 3. Maka di sini kita buat berarti jadi 6 akar 6 ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 di 3. Oke, ini ternyata tewas ya. Oke, maka nanti jaraknya jadi 2 akar 6. Itu dia. Oke. Saya. Oke, kita lihat nomor yang kedua. Oke, ini lagi-lagi kubus ya. Katanya diketahui kubus ABCDFGH ya dengan panjang rusuk 8 cm. Berarti bisa kita ganti adalah 8 cm. Katanya soal jarak titik titik H ke garis AC. Oke, yang ini titik H-nya, ini garis AC. Oke, jadi tadi tugas kita pertama berarti buat dulu segitiganya. Oke, sekarang kemari. Oke, ini ya. Sekarang coba kita isi dulu panjang yang ini. Segitiga apa yang terbentuk kira-kira? A ke C ini kan diagonal bidang, berarti boleh kita ganti lah 8 akar 2 ya, karena panjangnya 8. C ke H juga lah diagonal bidang, berarti ini 8 akar 2. A ke H ini juga adalah diagonal bidang ya, berarti ini 8 akar 2. Ternyata terbentuklah segitiga sama sisi. Oke, maka nanti kalau kita gambar, oke biar lebih mantap gambarnya, kita buat seperti ini. Itu dia. Oke, segitiga sama sisi ya. Ini anggap sini A, ini C, ini H. Oke, ini tadi 8 akar 2 ya. Ini juga 8 akar 2, ini juga 8 akar 2. Pertanyaannya, oke berapa jaraknya? Oke, ternyata ingat. Nah, apa kelebihan pada segitiga sama kaki atau sama sisi? Ketika kita tarik ini garis tinggi atau D, maka ini otomatis dia membagi 2. Itu dia. Maka sini pasti jadi 4 akar 2. Oke, ini bisa langsung ya, nggak perlu lagi pakai konsep luas ya. Maka di sini nanti kita buat berarti nilai D sama dengan langsung ya akar dari. Oke, coba Pitagoraskan. Sini kita buat sini jadi 8 akar 2. Ini kita kuadratkan kurang ya. Ini jadi 4 akar 2, ini kita kuadratkan. Oke, sama dengan akar dari. Yang ini jadi 8 kuadrat 64 ya. Akar 2 kuadrat 2 berarti jadi 128 ya. Kurang. Oke, ini 4 pangkat 2 16 kali 2 berarti jadi 32. Oke, ini sama saja dengan akar daripada. Oke, jadi 96. 96 ini bisa kita ganti akar dari ini 16 kali 6 ya, atau nanti sama dengan jadi 4 akar 6. Maka nanti jarak H ke AC itulah jadi 4 akar 6. Oke, itu dia. Bisa ya. Oke, seterusnya nomor yang ketiga. Katanya diketahui gambar. Oke, limas beraturan. Ingat, kalau nanti ada kata beraturan, berarti kalau di sini dia segi 4, berarti ini persegi lah ini. Berarti nanti sama semua panjangnya. Berarti AB 4, BC 4. Oke, ini sama semua. Katanya baru ini rusuk tegaknya adalah 6 ya. Oke, kata soal jarak titik A ke TC. Ini sekarang titik A. Oke, ini garis TC. Oke, berarti tugas kita pertama bentuk dulu segitiganya. Oke, ternyata kalau ini kita tarik ke sini. Oke, ini tarik kemari. Oke, sekarang lihat, ini 4, ini 4. Ini kan berbentuk persegi. Otomatis ini pasti 4 akar 2. Bisa ya? Oke, sekarang coba kita lihat. Segitiga TAC inilah segitiga sama kaki ya. Karena TA-nya 6, TC 6, AC-nya 4 akar 2. Oke, biar lebih jelas, kita tarik gambarnya seperti ini. Oke. Ini kita buat A, yang ini C, yang ini T. Ini tadi 6 ya, ini 4 akar 2. Oke, sekarang yang diminta soal jarak. Nah, yang ini. Oke, sekarang ini kan ingat, tadi kalau kita gunakan konsep luas kan harus dapat dulu alas tingginya. Jadi tugas kita pertama cari dulu yang tinggi ini, baru kita cari D-nya. Oke, sekarang coba kita cari dulu tinggi yang ini. Nah, ini kan segitiga sama kaki. Tadi ingat, kalau segitiga sama kaki, ketika kita tarik garis tinggi atau tegak lurus, oke, maka ini otomatis bagi 2. Berarti ini dapat dia 2 akar 2 ya. Oke, kita bagi 2. Ini juga 2 akar 2. Oke, sekarang coba tugas kita pertama cari dulu berapa tingginya. Ini kita buat T kecil aja. Ini T ya. Oke, T kecil berarti sama dengan akar dari. Coba kita goreskan. Jadi ini 6 kuadrat kurang ya. Ini 2 akar 2 dikuadratkan. Oke, sama dengan 6 kuadrat. Ini kan 36 ya. Ini jadi, oke, ini kita buat akar dari T
36, oke, kurang 8 ya. Oke, kurang 8, 2 kuadrat. Oke, ini sama dengan nanti akar 28 tuh kita buat ini 2 akar 7. Oke, sekarang setelah dapat nilai tingginya 2 akar 7, oke, hari ini 2 akar 7 ya. Yang diminta soal kan jarak titik A ke TC. Yang mana sekarang? Ingat, ini ya, A ke TC. Ini saya buat warna hitam biar lebih jelas. Oke, ini A ke TC. Ini kita buat tegak lurus. Oke, inilah D. Oke, gunakan yang tadi, alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Bisa ya? Oke, maka dari sini bisa langsung kita buat. Maka nanti ini kan alasnya yang pertama adalah 4 akar 2. 4 akar 2 kalikan dengan tingginya. Tinggi tadi lah 2 akar 7 ya. 2 akar 7. Oke, ini sama dengan ini alasnya 6 ya. 6 nanti ini kita kalikan dengan D. Nilai yang mau kita cari. Maka nanti nilai D sama dengan, oke, ini kita kecili dulu ya. Ini 3, ini 1 ya. Oke, maka di sini kita buat D, yang kita buat sini jadi 4 ya. 4 nanti akar daripada 14 ya. Akar 2 kali akar 7 dibagikan dengan 3. Oke, maka nantilah jaraknya. Oke, maka kita buat nanti jarak titik A terhadap TC itu adalah jadi 4 akar 14 dibagi 3. Oke, itulah dia. Oke, kita lanjut bagian yang kedua. Tadi kan bagian yang A sudah kita cari. Oke, kita tentukan bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis dengan menggunakan konsep luas. Yang kedua adalah kita gunakan dengan proyeksi. Oke, jadi saat kapan kita gunakan proyeksi? Nanti ketika dia terbentuk adalah segitiga sembarang, bukan segitiga siku-siku seperti yang tadi. Misalnya gini. Tadi kan sudah kita sepakati bahwa jarak titik ke garis yang ini kan inilah yang D tadi ya. Oke, tadi kan tegak lurus kemari ya. Oke, jadi andai kala ini terbentuk segitiga yang sembarang, kata saya buat kemari tadi ya. Oke, ini katakanlah kita buat ini Q, di sini R, yang ini S. Oke, tadi kan yang diminta soal lah berapa jarak yang ini. Oke, jadi ingat, kalau nanti dia tidak siku-siku atau sembarang, kita gunakanlah proyeksi. Oke, bagaimana cara kerja proyeksi? Jadi gini, ini kalau kita tarik tinggi dan tegak lurus, berarti ini gini. Langkah pertama kita buat dulu sini sudutnya katakanlah alfa. Oke, ingat ya. Oke, sekarang coba dari segitiga QSP. Oke, masih ingat rumus aturan cos? Artinya kita cari salah satu ya. Nih, oke, maka dari sini kita buat nanti nilai cos alfa kan ini kan sama dengan. Oke, coba kalau dari segitiga QSP ingat cos itu kan samping dibagi miring. Oke, berarti sampingnya bisa kita buatnya adalah nilai QS ya. QS nanti per. Oke, ini kita buat adalah panjang daripada PQ. Bisa ya, samping per miring. Oke, sama dengan yang kedua. Coba gunakan aturan cos pada segitiga sembarang. Masih ingat ya? Oke, jadi apa rumusnya? Berarti ini bisa kita langsung kita buat. Jadi nanti ingat ya, kalau di sini sudutnya berarti ini yang belakang ya. Oke, misalnya berarti kita buat sini di PQ kuadrat ya, tambah. Oke, yang ini ya. Nanti kita buat sini QR pangkat 2 dikurang ya. Oke, yang ini kita buat jadi PR pangkat 2 dibagi dengan ya, dibagi dengan nanti ini PQ ya. Oke, ini kita buat nanti jadi PQ. Oke, ini PQ. Oke, kalikan dengan ini nilai QR ya. Oke, QR. Oke, ini 2 PQ QR ya. Oke, masih ingat ya. Oke, sekarang coba ini ada yang bisa kita selesaikan. Oke, maka di sini nanti ketepuk ini tewas ya. Oke, maka dari sini nanti dapatlah nilai QS ini ya. Oke, maka kita bisa jadi nilai QS nanti sama dengan, oke, nanti kita buat sini berarti PQ kuadrat tambah dengan ini kita buat QR kuadrat kurang ini kita buat PR kuadrat dibagi, oke, dibagi dengan 2 kali QR. Oke, inilah nanti dapat panjang daripada PS. Oke, nanti panjang PS-nya. Oke, sorry, panjang QS ya. Oke, setelah nanti dapat panjang QS ya udah tinggal gampang kan, dapat yang ini tinggal kita Pythagoras sekali lagi. Maka nanti D ini bisa kita buat nanti dari sini kita simpulkan nanti nilai D sama dengan nanti dapat sini PQ kuadrat ya. Oke, nanti ini kurang ya. Oke, nanti PQ kuadrat kurangkan dengan QS pangkat 2. Ini tinggal kita akar ya. Itu nanti nilai D-nya. Oke, jadi cari yang ini setelah dapat baru kita gunakan konsep Pythagoras biasa itu dia. Oke, sekarang langsung kita lihat contohnya. Oke. Ini dikasih tahu dalam soal. Oke, dikasih tahu dalam soal katanya diketahui kubus ABCDEFGH. Oke, ini katanya panjang rusuknya 8. Katanya titik P ini di tengah EH. Oke, ini EH. Oke, anggaplah di sini kita buat titik P. Oke, sekarang yang diminta soal jarak titik P
ke garis BG. Oke, sekarang coba ini garis BG ya. Oke, ini kita buat garis BG. Oke, sekarang coba kita bentuk segitiganya. Ini kemari. Oke, ini ke bawah. Oke, sekarang biar lebih gampang coba kita hitung dulu. Ini kan tadi panjangnya kan 8 ya. Kita mulai. Ini panjang GB ini pastinya adalah 8 akar 2 ya, karena adalah diagonal bidang ya. Oke, sekarang yang kedua, panjang daripada PG ya. Oke, ini kan kita buat 8 ya. Ini 8, oke ini 8, ini tengahnya 4. Oke, coba langsung kita Pitagoraskan. 8 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti 64 tambah 16. Berarti akar 80 ya. 80 itu 16 kali 5. Berarti ini boleh ini kita buat itu 4 akar 5 ya. Oke, nanti bisa hitung sendiri kan ini ya. Oke, sekarang yang kedua, ini panjang P ke B. Oke, gunakan konsep yang pertama kemarin. Berarti ini kan kita buat ini 8, ini 8, ini 4. Berarti kemarin rumusnya berarti kita buat ini jadi 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, atau kira-kira bingung tunggu sini aja. Panjang nanti PB ya. Oke, PB sama dengan akar dari. Langsung ya. Ini jadi 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke, coba kita hitung. 64 ya. Tambah 64 ini jadi 128. Oke, 128 pas ini ya, tambah dengan 16. 28 tambah 16 44. Oke, berarti ini sama dengan jadi akar daripada 144. Oke, ternyata cantik ya. Berarti panjang PB-nya adalah 12. Oke, maka ini 12. Sekarang coba kita cek apakah segitiga ini siku-siku. Sebenarnya cara cepatnya ya kalau kita kuadratkan ini sama kuadrat ini siku-siku. Nanti kalau kita kuadratkan pun nggak terbentuk dia triple Pitagoras. Oke, maka sekarang yang diminta soal kan jarak P. Sekarang coba biar lebih gampang kita keluarkan gambarnya. Oke, ini kata kuncinya, kita keluar gambarnya. Lebih kurang seperti ini ya. Oke, anggap aja seperti ini bentuknya. Oke, ini kita buat tadi P, di sini B. Oke, ini G, jelas ya. Oke, sekarang coba kita hitung. Sekarang ini kan nilainya tadi kan panjang B ke G ini kan jadi 8 akar 2 ya. 8 akar 2 P ke B tadi itu 12 ya. 12 baru ini B ke G. Terbalik. Ini yang jadi 8 akar 2. Oke, P ke G ini tadi 4 akar 5. Oke, sorry, terbalik ya. 4 akar 5. Sekarang yang diminta soal kan jarak. Jarak titik P. Berarti inilah sekarang yang diminta soal. Nah, inilah sekarang yang diminta soal. Ini siku-siku ya. Oke, anggap aja sekarang ini kita buat Q. Bisa ya. Oke, sekarang kan diminta soal berarti kan jarak yang ini. Berarti harus tahu dulu kita panjang BQ. Dapat panjang BQ kan udah bisa kita nanti ini kuadrat kurang yang ini kuadrat. Selesai ya. Oke, berarti ingat panjang BQ sama nggak dengan panjang QS dalam tinta soal ini? Ternyata sama. Oke, berarti kita buat langsung. Berarti BQ ya. Oke, kita buat sini. Berarti BQ sama dengan, oke langsung ya, ini kita buat BQ. Berarti ingat, ini kan BQ, berarti yang pertama ini dulu. Oke, berarti jadi 12 kuadrat, cocok ya. Oke, tambah, oke yang ini ya, jangan terbalik, yang depannya belakang. Oke, sini kita buat jadi 8, ini akar 2 ya. Oke, ini kita kuadratkan kurang, yang jadi 4 akar 5 kita kuadratkan. Bisa ya. Ini kuadrat tambah ini kuadrat kurang ini kuadrat. Oke, dibagi. Oke, di bawah yang paling penting nih. 2 kali yang ini. Jadi lihat aja kalau sini BQ berarti kita cari yang ini. Oke, berarti kali 8 akar 2. Oke, ini kuncinya. Sekarang coba kita hitung pelan-pelan. 12 kuadrat jadi 1 4 4 ya. Oke, ini tambah. Ini kan 64 kali 2 berarti jadi 128. Bisa ya. Oke, kurang. Ini tadi 16 kali 5 berarti 80. Oke, dibagi dengan. Oke, dibagi dengan jadi 16 ini akar 2. Oke, coba kita hitung. Berarti ini 272 ya. Oke, ini 272. Oke, pas ini ya 272 kurang 80. Oke, kurang 80 berarti jadi 192 ya. Oke, 192. Oke, jadi kita buat sini berarti ini ternyata ini adalah 192 dibagi ini 16 akar 2. Oke, ini ternyata bisa mati ya. Kali 12 ya. Oke, maka ini dapatnya ini C12 ya. Oke, ini 12, maka panjang BQ ini berarti berapa kita buat? Ini jadi 12
per ini akar 2. Oke, sama-sama kita kali akar 2. Akar 2 sini ya. Oke, maka dapat sini jadi 2 ini di 6 akar 2. Oke, ini 6 akar 2. Bisa ya. Oke, sekarang dapat panjang ini adalah 6 akar 2. Apakah sudah selesai tugas kita? Ternyata belum. Kan ini kan masih nyari D sekali lagi. Oke, ini saya buat sini ya. Oke, ini kita buat. Maka D bisa langsung ya. Oke, atau sini ya. D sama dengan. Oke, ini kita kotakin nanti biar muat dia. Oke, berarti D sama dengan, bisa langsung ya. Berarti akar dari, bisa langsung. Berarti ini 12 kuadrat ya. 12 kuadrat kurang ini ya 6 akar 2 ini kita kuadratkan. Oke, ternyata jadi akar daripada. Ini kita buat jadi 144 kurang. Ini berarti 36, ini 72 ya. Oke, 72 ternyata dapat ini adalah akar daripada 72. Akar 70 ini sama dengan 36 kali 2 ya. Atau ini dapat nanti nilai adalah 6 akar 2. Itu dia. Maka nanti jarak P kemari atau D-nya ini bisa kita ganti adalah jadi 6 akar 2. Oke, bisa? Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang kelima. Oke, ini sedikit panjang tadi ya. Nomor yang kelima, kata soal, limas TABC pada gambar di bawah merupakan limas segitiga beraturan. Ingat, kalau ada kata beraturan berarti ini panjangnya sama sisi ya. Oke, sekarang hilang angkanya kan. Oke, coba ini kita buat tadi angkanya 6 ya. Oke, ini kita tambahin 6. Ini 6 ya. Ini 8. Oke, jangan katakan saya dewa ya. Oke, karena saya buat soalnya kan ini ya. Jadi 6 ya. Oke, sekarang katanya soal berapa jarak titik T ke AD. Oke, sebenarnya nanti sini AD-nya. Oke, kita tambahi. Oke, ini dia D ya. Oke, nanti D itu tengahnya. Ini dia. Oke, jadi ini. Oke, sekarang ini tidak soal berapa jarak titik T ke AD. Itu dia. Oke, berarti coba tugas kita pertama ini bentuk dulu segitiganya. Oke, bentuk segitiganya dulu. Berarti kan tugas pertama ini T ke AD. Berarti hubungkan ya T ke ujung yang ini. Ini kan yang terbentuk sekarang adalah segitiga TAD. Oke, berarti tugas kita pertama. Coba cari dulu panjang AD. Oke, berarti ingat ya, karena dari segitiga sama sisi berarti 3 ya. Ini juga tegak lurus kemari. Maka panjang AD bisa langsung ya. Kita buat sini, maka nanti sini jelas ya. Oke, panjang AD sama dengan, bisa langsung ya, AD sama dengan akar dari menggunakan Pitagoras ya. Berarti 6 kuadrat kurang 3 kuadrat. Ini kan 36 ya. Ini 9 berarti 27. Berarti bisa langsung kita ganti adalah 3 akar 3. Oke, maka sini panjangnya adalah 3 akar 3. Sekarang kita lihat panjang TD. TD, ingat ya. Ini juga kan segitiga sama sisi nih. Sama kaki. TBC. Ini kan 8. Oke, berarti ingat ini berarti 3 juga. Berarti bisa kita cari panjang TD. Maka sini kita buat panjang TD sama dengan berarti akar daripada ini ya, berarti 8 kuadrat kurang ini 3 kuadrat. Ini 64 ya. Ini 9 berarti akar daripada 55. Oke, ini juga terbentuk segitiga sembarang ya. Oke, coba kita isi. Ini kan tadi 8 ya. 8 ini 3 akar 3. Oke, ini 3 akar 3 di sini ya. Oke, 3 akar 3. Yang ini akar daripada 55. Oke, sekarang coba kita mulai lagi. Ini kita gambar segitiganya di sini ya. Anggaplah seperti ini ya. Ini kita buat A, di sini D, yang ini T. Jelas ya. Ini tadi dibuat 8. Ini 3 akar 3, di sini akar daripada 55. Oke, sekarang yang diminta soal ya ini lagi. Nah, jarak. Nah, inilah sekarang D-nya. Oke, ini tegak lurus. Oke, berarti ingat, andai kalau saya buat ini misalnya katakanlah ini O. Berarti nanti untuk mencari D ini kan harus dapat dulu berapa panjang TO. Nah, ternyata panjang TO ini panjang AO ya. Oke, AO dapat nanti panjang AO, karena dapat panjang TA berarti bisa kita cari panjang TO. Sekarang kita mulai lagi, sama nggak dengan sana tadi? Ternyata sama. Oke, maka dari sini langsung kita buat nilai AO ya. Berarti AO sama dengan, oke, langsung ya, berarti kita buat jadi 8 kuadrat tambah yang ini ya, pengambilnya ini 3 akar 3 dikuadratkan kurang. Oke, ini terhapus ya. Ini harusnya akar 55. Oke, ini kurang, sini kita buat akar nanti ini 55 ya. 55 ini kita pangkat 2. Oke, ini kurang ya. Dibagi dengan, kita buat 2 kali 3 akar 3. Bisa ya. Oke, sekarang dari sini kita hitung. Ini sama dengan, sebab jadi 64 ya. 64 tambah
ini 27 ya, kurang ini 55. Oke, dibagi ini kita buat adalah 6 akar 3. Oke, sekarang coba kita hitung. Ini kemari kan 9, cocok ya. 64 ini tambah ini berarti ini adalah 36. 36 bagi 6 berarti ini kan dapat dia jadi sisa ini adalah 6 per akar 3. Sama-sama kita kali akar 3, ternyata ini adalah jadi 2 akar 3. Bisa ya? Oke, maka nanti dapatlah panjang di sini adalah 2 akar 3. Oke, apakah sudah selesai tugas kita? Belum. Kan ini kan yang mau kita cari panjang yang ini. Oke, dari sini aja langsung kita buat ya. Oke, saya panahkan aja kemari ya. Oke, maka nilai D ya. Oke, bisa kita buat sini berarti nilai D sama dengan akar dari, langsung ya kita Pitagoras ya. Jadi kita buat 8 kuadrat kurang menjadi 2 akar 3 di pangkat 2. Oke, maka sini sama dengan akar dari, kita buat sini 64 kurang ini 12 ya. Berarti jadi akar daripada 52. Ternyata ini adalah 4 kali 13 ya. Berarti ini adalah 2 akar 13. Oke, makailah nanti nilainya. Oke. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, nantikan video kami seterusnya. Bye-bye.